saya datang ke Naga Suara itu berjuang dari pagi pulang tengah malam, nggak ketemu sama produsernya. Saking pengennya Saking gitu. pengen. Iya. Dan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan memberikan suatu hal yang baru dari channelnya Teras Rumah Pro, yaitu kita akan membuat sebuah konten yang berisi mungkin tentang podcast, berbicara langsung dengan narasumber-narasumbernya. Dan kebetulan pada hari ini kita kedatangan ada Bang Andrigo. siap. Oke, selamat datang Bang Andrigo di studio kami yang sederhana ini. Sederhana dan luar biasa ya. Ya, alhamdulillah sederhana dan luar biasa. Kebetulan hari ini puasa Bang ya? Puasa Oh, alhamdulillah. ya, puasa hari ke udah seminggu lewat Bang. Seminggu ya? lebih seminggu udah ke 10 hari ini. 10 hari ini. Jadi Abang kalau boleh tahu nih Bang sebelumnya, enaknya manggil Abang Bang Andrigo atau Bang Igo enaknya manggilnya? Mana yang paling nyaman? Bang Igo. Asal jangan Bang Tampan aja. Oh Bang Tampan ya, udah ada gelarnya Bang. Iya. Nanti kalau Abang ngambil bisa bahaya. Oke, Bang Igo deh aku manggil enaknya. Oke, Bang boleh. Igo. Oke, Bang Igo. Tadi udah aku beberapa waktu kan juga kita baru pertama ketemu ya. Iya. Aku juga sebelumnya juga cari tahu gini, Bang Igo tuh seperti apa sih gitu, latar belakangnya gimana. Dan mungkin yang aku tahu tuh mungkin nggak sebanyak ini nantinya gitu. Iya, betul. Aku juga mau tanya sama Abang nih. Aku juga pernah dengar awalnya Bang Igo asal dari Riau ya. Riau benar. Asal dari Riau dan kebetulan Bang Igo sekarang bisa dibilang musisi lah ya, musisi Indonesia yang dimana lagu-lagunya ini udah mengisi banyak FTV mungkin Bang ya? FTP alhamdulillah. FTV juga mungkin ya. Alhamdulillah juga udah ngisi FTV juga. Dan boleh ceritain nggak Bang gimana awalnya Abang bisa sampai terjun ke dunia musik seperti ini gitu? Iya, kalau terjun jatuh dia kan. Oh terjun ya? Masuk berkecimpung. Berkecimpung kalau nggak ada, kalau nggak bisa bener payah nanti, ya kan? Gimana ya berkecimpung? Apa sih enaknya Bang? Menggeluti. Menggeluti Iya. ya, menggeluti bidang musik ini Bang Iya. ya. Iya, sebagai seniman. Oke, terima kasih sebelumnya. Kalau bicara sebenarnya ini juga sering dipertanyakan orang, kemudian sering dibahas. Nah, pertama sekali Andrigo itu selesai kuliah di UIN Suska Riau itu. UIN Bang ya? UIN, angkatan 06, 2010 wisuda, langsung jadi wartawan dulu, wartawan. Oh sempat wartawan dulu Wartawan Bang ya? Better, Oke. berita terkini. Di Riau Bang? Di Riau, Oke. Pekanbaru. Kemudian sepertinya kegiatan sebagai wartawan ini capek ya kan, capek harus gini setor berita satu hari bisa 7 dan sebagainya kan. Target ya, uh-uh. targetnya. Kemudian nonton TV nih, nonton TV berita ada Norman Kamaru itu keluar dari Farhad Abbas. Oh Norman, oh yang Brimob itu. iya yang Cahaya. Oke Bang. Sebenarnya dan itu kan, waduh, Farhad ini kan orang Tembilahan nih, ya kan? Iya. Orang Riau, orang Mandah lagi kan, satu kecamatan gitu. Akhirnya saya kirim pesan di Facebook, cari Facebooknya Farhad Box, ya kan? Nah ketemulah. Kirim pesan, Bang, saya Andrigo dari Riau, ini bisa nyanyi, gimana mudah-mudahan bisa berjuang di Jakarta. Gitu. Besok malam dia balas, silakan hubungi saya ini, nomor pribadi dia, dikasih nomor telepon sama Farhad. Alhamdulillah, singkat cerita, kalau emang oke, berangkat katanya ke Jakarta. Nah, alhamdulillah juga saat itu saya lupa bapak apa dosen UIN saya itulah yang memberi saya uang 500.000 untuk ke Jakarta ketemu di UIR. Aduh, siapa bapaknya lupa. Pokoknya dosen UIN. Pak, saya mau ke Jakarta, dosen paling baik apa itu? Saya lupa gitu. Jurusan apa tuh Bang? Saya jurusannya administrasi negara. Oh ya. Pekonsos. Bapak itu jurusan apa? Pokoknya di UIN, dosen UIN. Di UIN. Jadi dia tuh ngajar di UIR juga. Pak, saya mau ke Jakarta, Pak. Uang ada 200.000. 200, ya. Sementara tiket 3,5 waktu itu kan. Nah, dikasih 500.000. Berangkatlah saya ke Jakarta, ketemu Farhad Abbas. Alhamdulillah, singkat cerita,
dikasihlah single saya yang pertama sekali, Demi Cinta, duet sama Hani. Alhamdulillah itu sempat mengisi Dahsyat RCTI beberapa kali, kemudian ada TPRI, semuanya sempat juga saya ngisi. Nah alhamdulillah selesai itu akhirnya vakum karena Farhat saat itu jadi calon presiden, calon bupati dan sebagainya. Sibuk politik DPR, sibuk politik. Akhirnya saya berjuang lagi nih ke Naga Suara. Nah, disinilah perjuangan yang sangat luar biasa menurut saya. Karena apa? Saya datang ke Naga Suara itu berjuang dari pagi, pulang tengah malam, nggak ketemu sama produsernya. Saking pengennya gitu. Pengen. Dan itu berminggu-minggu gitu, uang nggak ada. Saya dari Ratu Plaza saya tinggal pakai busway ke Sarinah. Sarinah itu jalan kaki ke Naga Suara itu luar biasa. Jauh. Karena nggak ada duit. Iya. Nah, berjuang. Jadi akhirnya kemudian singkat cerita lagi, sudah sebulan lebih saya berjuang. Akhirnya kata security-nya, Mas kalau Mas mau ketemu sama Pak Rahayu, produser Naga Suara, dia ada acara di Papri, pelantikan Papri. Itu Persatuan Pencipta Lagu Artis Rekaman Indonesia. Nah, Farhat juga di situ wakil ketuanya. Kebetulan. Iya. Saya bilang sama hostnya, sekarang jadi teman saya juga, Mbak Sandra, orang Naga Suara. Mbak, saya mau nyanyi. Kamu siapa? Gitu. Kan orang bingung nih. Iya. Orang kampung mau nyanyi di acara besar gitu, ya kan? Nah, akhirnya ketemu Om Ben Sleo, pengawat musik. Oke, iya. Om Ben, saya dari Riau, Andrigo pengen nyanyi di sini. Loh, kamu siapa, mau nyanyi lagu apa? Katanya. Lagu Malaysia, nyanyilah lagu Malaysia. Akhirnya sebentar ya saya tahu sama Pak Rahayu dulu, karena bosnya di situ Pak Rahayu. Diizinkanlah nyanyi. Setelah Merpati Band baru saya, dan saya bangga sekali saat itu. Dan alhamdulillah Pak Rahayu responnya bagus. Katanya, suaranya bagus nih katanya. Keren nih, saya suka nih. Besok ke Naga Suara ya. Itu. Dia pulang, besok saya langsung ke Naga Suara tuh. Kata security-nya, mana buktinya? Nggak ada bukti, kita punya nomor handphone. Mau janji bang. Iya, mau janji. Kemudian juga nggak bisa ketemu, sampai minggu-minggu nggak ketemu juga. Dari jam 7 pagi, saya tidur di Masjid Cuk Mutia itu, hanya nunggu bertemu Pak Rahayu sampai ketika jam 7 malam baru ketemu sama beliau. Dia bilang apa? Oke, siap Pak, saya Andrigo yang kemarin. Oke, besok ya. Gitu. Besoknya besok lagi, ketemu besok lagi. Wah, bingung saya kan. Akhirnya saya alhamdulillah juga, ini perlu saya sampaikan juga karena ini sejarah. Ketemulah Pak Gubernur kita, Pak Rusli Zainal saat itu. Waktu itu bang. Alhamdulillah beliau bantu saya nominalnya luar biasa, 25 juta saat itu besar sekali menurut saya. 2013 ketemu beliau, rekamanlah saya di Gables. Wah, itu mahal sekali rekaman di Gables itu satu lagu. Berarti itu belum gabung di Naga Suara? Belum. Masih akhirnya, sendiri bang? Iya, akhirnya saya mengajukan lagu itu. Lagunya Cinta Dalam Angan. Oke, ya. Dan ketemulah Pak Rahayu, didengarlah sama dia. Apa dia bilang? Oldies. Saya nggak tahu apa arti oldies. Oldies itu artinya sama kayak lagu Pance, lagunya dah jadul gitu loh. Suruh rombak, nggak bisa 2 kali rombak, habis aja uang saya kan. Akhirnya saya punya ide gila, saya cari di YouTube Naga Suara ciptaan Pak Rahayu itu lagunya apa. Berarti cari tahu lagu kesukaan dia bang, ya. Ketemulah ada Reva Band judulnya Cium, Cinta Ini Untukmu. Saya rekamlah pakai gitar, saya cari email, saya kirim email. Alhamdulillah direspon sama beliau. Direspon sama Pak Rahayu. Pulang lagi lah saya ke Jakarta. Ke Pekanbaru. Pulang Pekanbaru, ya orang tua saya sakit waktu itu. Pulang, akhirnya 2 bulan kemudian saya balik lagi ke Jakarta. Balik lagi, saya tanya lagi. Pak Rahayu, nggak ketemu Pak Rahayu. Akhirnya seminggu lagi nggak tahu tiba-tiba lah, ini saya nggak bohong, itu saya hanya di Masjid Cuk Mutia itu Masjid Cunyadin itu sholat pagi, duha, tahajud, hajat, sholat duha, tahajud, hajat, tobat, berdoa agar diterima. Tiba-tiba Pak Rahayu SMS, email. Dulu ada WA belum ada, nggak ada. Udah lama. BBM ada. BBM ya baru-baru betul. Handphone saya 3315 saat itu. Bukan 3315, apa tuh Nokia yang kecil pakai senter. Masih ada, saya simpan sekarang bukti SMS juga. Akhirnya minta handphone, saya kasih lah. Andrigo, kapan bisa ke Naga Suara? Rekaman lagu Cium. Dia buka email kan, lagunya dia. Pergilah saya ke Naga Suara ketemu Mas Yogi yang bikin lagunya Bang Jono yang lagi hit saat itu. Lagu Santik sekarang.
ketemu Shogi, tiba-tiba saya ketemulah rekaman lagu yang saya pertama sekali Naga Suara, Pacar Selingan. Pacar Selingan berarti lagu single pertama Naga Suara. Judulnya saya kasih. Judulnya Selingkuh. Saya bilang kalau selingkuh cek YouTube banyak. Sekarang judulnya berbeda. Pacar Selingan cek di YouTube. Nggak ada orang kecuali Andrigo. Iya. Nah, akhirnya bikinlah itu. Akhirnya saya pulang, Pak Rahayu WA lagi. Andrigo, kapan saya udah dengar via G, lagunya keren. Besok diisi biola ya sama Hendy Lamiri katanya. Nah, terus saya nggak balas, nggak ada pulsa. Terus bilang lagi, kapan Andrigo bisa kontrak kerjasamanya? Alhamdulillah saya bilang kan. Akhirnya tanggal 24 November 2014 saya dikontrak eksklusif jam 2.45 di Naga Suara. Saya masih ingat sampai sekarang. Dini hari bang? Iya. 2.45 subuh ya? Pak 2 ini jam 2 siang ini. Oh siang gini. Oh ya. Saya dipanggil datang. 14. Datang saya 14. Kontak lah eksklusif sama Pak Rahayu. Alhamdulillah. Single saya keluar Pacar Selingan, dan alhamdulillah Pacar Selingan itu termasuk peringkat yang luar biasa. Sampai sekarang pun Pacar Selingan tuh kalau dicek di YouTube ribuan orang cover, orang bikin musik host. Sampai maaf, saya ke pasar Panam ini nih, yang pasar pagi ada pemain sini. Iya. Ada musik host itu, lagu saya diputar, tapi orang nggak tahu. Nggak tahu nyanyi ya. Iya, saya ke Timilahan lewat putar, orang nggak tahu saya. Orang tahu lagunya? Tahu lagunya, kemudian tahu saya. Bahkan setiap kali saya off air di mana-mana pun saya tanya, tahu Andrigo nggak? Enggak. Tahu lagu Andrigo nggak? Enggak. Tapi kalau saya nyanyikan Hatiku Hanyalah Mainanmu, ribuan orang ikut bernyanyi. Waduh. Masya Allah, itulah hal yang luar biasa menurut saya. Makanya kalau ditanya masalah perjuangan itu sangat panjang, tapi memang sangat berarti. Itulah di mana ada kemauan, di situ disertai jalan. Itu paling penting. Berarti dari cerita yang abang sampaikan tadi, yang bisa aku tangkap mungkin dulu tuh tibanya dari keberanian dulu bang ya. Keberanian. Kita coba dulu deh gitu. Coba. Kan? Kalau tunggu-tunggu nggak mungkin lah, nggak mungkin itu nggak bakal jadi hasil ya. Benar. Dan saya tidak ingin menitipkan demo, mau ini enggak. Iya. Di Naga Suara itu bos, setiap hari itu ada segini demo orang titipkan. Demo lagu, mau dari artis mana, mau dari daerah Lampung. Nah saya sering lihat tuh kan, siapa yang mau dengar. Iya. Dan saya mau ketemu Pak Rahayu. Enggak mah. Iya, dan alhamdulillah direspon sama beliau luar biasa. Saya dari pelosok desa Inhil sana, yang sinyal dan rumah saya kampung sampai sekarang nggak ada towernya, tapi saya bisa bergabung Naga Suara yang dulunya saya melihat Zaskia Gotik, Wali Band, Merpati, The Virgin, semualah itu dari TV. Sekarang mereka semua berteman sama saya. Satu manajemen, satu label, dan berteman sama saya. Dan inilah saya bilang kita pasti bisa. Oh, ada niat di hati bang ya. Insya Allah pasti bisa. Oke, jadi berarti karir abang ini mulai dari tahun berapa ya bang ya? Kalau bermusik itu sebenarnya dari kecil saya udah bermusik. Udah sering-sering ikut festival gitu di bang, Pekanbaru saja. Saya sering festival di MTQ itu the best vokal, karena saya buat lagu Sigon waktu itu. Jadi Sanggar Kasimiah, dulu ada Starlight, ada banyak band, ada The Javu yang rock dulu, Bang Mohan main gitarnya, saya yang ingat sudah itu. Nah saya sempat punya band juga, bikin band Sangkas itu Sanggar Kasimiah, Wisus Karyau. Saya ketua Kasimiah kan, bikin sering the best vokal di sana, ada prasasti dan sebagainya. Akhirnya kita mewakili Riau untuk nasional 2008 di Jambi. Nah itulah saya masuk ke dunia musik awalnya di UIN 2008. Nah akhirnya main musik suka-suka. Nah industri secara profesionalnya secara nasional ya 2011 awal. 11 awal tuh saya udah main di Dahsyat, di mana-mana. Tapi belum label lagi. Belum label Farhad Abbas. Oh, masih label Farhad Abbas ya, belum. Sama kayak rumor kan keluar lagu Aku Terjatuh dan Tak Bisa. Nah, itulah zaman-zaman saya, dan Norman pun yang saya lihat tipis berteman dekat sama saya, dan alhamdulillah ini hasil usaha kita. Berarti untuk usaha yang besar itu insya Allah nggak akan mengkhianati hasilnya. Nggak akan pernah. Yakin dan percaya. Dan berdoa juga sama yang berdoa. Dari sepanjang perjalanan karir abang di musik ini loh, udah berapa single atau album yang abang lahirkan gitu, ciptakan gitu Bas? Di Naga Suara itu pertama Pacar Selingan, kedua Terbunuh Rindu, ketiga saya duet sama Dodi Kangen Band Cinta Yolanda. Gitaris Kangen Band? Iya Dodi. Cinta Yolanda. Ketiga Cinta Sia-Sia.
keempat ada Melamar Cinta, kelima Isabella terakhir. Nah, Isabella, alhamdulillah single terakhir saya ini adalah Isabella. Saya dapat izin Isabella di Malaysia itu 100% izinnya, dan itu gratis. Hanya bermodal nyanyi di aplikasi Smule, saya kirim ke Luncai Emas label Malaysia, direspon dengan baik. Dan semua orang, Charlie aja ketemu saya, Pasha Ungu ketemu saya kaget. Nggak mungkin nggak bayar, Sule ketemu saya, nggak mungkin, mahal pasti. Lagu Indonesia aja mahal, apalagi lagu itu ya kan. Iya betul. Lagu legend Isabella, tetapi alhamdulillah itu tadilah anugerah. Dan saya dapat izin tuh lagunya Isabella, kemudian lagunya Langkah Demi Langkah Telah Ku Telusuri. Lagu berarti label Malaysia juga bang ya? Iya, dikasih izin, dan itu nggak bayar saya nggak tahu. Cuman orang Malaysia pesan penciptanya M. Nasir, saya tengok awak punya vokal, kata dia, unik. Indonesia belum punya vokal yang unik, kata dia. Kalau seperti awak di Malaysia suara banyak. Betul. Di Malaysia suara macam awak ni banyak, tapi di Indonesia saya tengok awak unik, kata dia. Tinggi tapi lembut Melayunya. Maka saya kasih izin, nyanyikanlah Isabella dengan versi yang berbeda. Alhamdulillah, kalau lihat Isabella saya nyanyikan itu berbeda cara saya membawakannya. Walaupun dengan cara luar biasa, semua orang Naga bilang jelek awalnya begitu. Iya, awalnya gitu pasti. 5 kali take vokal, di reject terus. Semua orang bilang masih bagus musiknya daripada penyanyinya. Benar. Nah, itulah kesulitan dari Isabella itu. Nah, terakhir saya insyaallah habis Lebaran tuh judulnya Pasti Kembali rilis single, dan religi juga ada 2, Allahu Akbar sama Allah Taala. Lagi digarap? Yang udah semua. Kalau religi kan udah rilis. Oh ya. Nah, jadi saya yang sudah digarap, yang akan next habis Lebaran ini rilisnya judulnya Pasti Kembali. Saya sekitar 9 apa 11 apalah lagu saya 9 kali ya. Pacar Selingan, Terbunuh Rindu, Cinta Yolanda, Cinta Sia-sia, Melamar Cinta, Allahu Akbar, Allah Semesta Alam, Isabella, Pasti Kembali, 9 macam. Berarti itu belum dibuat albumnya bang? Belum mas. Berarti masih dalam bentuk single. Karena memang dunia digital ini orang main by single digital. Iya sih bang, sekarang udah dari YouTube, iTunes, album nggak bisa jual juga. Susah bang ya. Iya. Ya itulah perjuangan, ya kan? Itulah perjuangan gitu loh. Harus selalu merasa oke, percaya diri, yakin, pokoknya kita bisa. Kalau saya punya moto itu sama kayak HMI, Yakusa, yakin usaha sampai. Oke. Nah, itu semua orang udah tahu moto saya itu. Berarti abang mungkin bisa dibilang adalah musisi nasional, bisa kita bilang nasional sekarang nih ya, karena alhamdulillah udah jadi musisi nasional, di mana yang muncul dari daerah mungkin bahkan sampai saat ini mungkin susah sinyal bang ya gitu kan. Iya, nggak ada sampai sekarang tempat saya tuh nggak punya tower. Nggak ada tower sinyal ya. Saya kalau pulang kampung tuh nggak bisa WA sama orang. Iya, oke. Jadi yang bisa kita ambil tuh seorang yang dari rantau jauh sekali dari daerah mungkin yang sampai saat ini nggak ada sinyal, dia mampu untuk menancapkan taringnya di suatu tempat yang dia tahu dia mampu gitu bang ya. Iya. Dan dengan cara yaitu berusaha, berdoa, dan kita yakin kita insya Allah akan sampai pada tujuan kita gitu bang ya. Oke, saat ini abang punya kesibukan apa sih selain dari bernyanyi gitu? Ada kesibukan kayak mensutradara? Saya dengar abang jadi sutradara gitu ya, atau memproduseri gitu ya? Enggak juga, cuman bekerja sama kawan-kawan yang hebat aja. Saya hanya orang-orang yang berusaha untuk berjuang sama-sama. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan saya memang seperti itu juga di musik yang saya ya begitulah. Ada kawan-kawan yang di Pekanbaru yang punya kemauan kuat, coba kita publish dengan bagus. Kebetulan saya ini udah punya link di digital kayak Spotify, Juk, semuanya, Deezer, Langit Musik, dan semuanya. Alhamdulillah saya bilang kawan-kawan, yuk jangan sering mengcover saja lagu orang, bikin lagu sendiri. Ketika kamu punya lagu sendiri, kasih sama saya bantukan dipublish, akan muncul di semua aplikasi lagu kamu. Nggak usah bayar sama saya bikin kayak RBT-nya, tapi kamu dapat hasil dari situ. Nah, inilah bentuk saya untuk membantu orang-orang, tidak hanya Pekanbaru, ada anak Lampung, ada Medan, semua daerah sekarang ini alhamdulillah bekerja sama saya. Dan tapi bukan saya yang mengerjakan, saya tuh hanya orang kerjain. Nah gitu, itu alhamdulillah. Suatu saat nanti saya akan bikin namanya
tur sekolah, tur kabupaten. Ngapain kita tur 4 kota, tur 5 negara? Cuma 5 negara, bos. Coba kamu tur sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir. Ada berapa sekolah yang kamu bisa jelajahi? Dan ada berapa ribu orang yang mendengarkan lagu kamu? Gitu. Itu kan kayaknya udah pernah terjadi dulu Bang ya, kayak di bila kita bahas kayak di ekspresi dulu mungkin antar sekolah gitu. Tapi itu pensi udah nggak lagi Bang ya, udah hilang. Jadi bisnis digital ini nggak ada yang lain. Kamu harus berpromosi dengan baik. Makanya indie label itu adalah menuntut kita untuk inisiatif, kreatif, bikin apa ini dan itu. Makanya saya itu kan selalu bikin seperti di Instagram saya, di semuanya. Saya bikin sekreatif mungkin. Apalagi yang punya link. Bayangkanlah, saya berpikir suatu saat saya bisa kerjasama sama UIN Suska Riau. Ada berapa ribu orang anak UIN Suska Riau yang bisa membantu promosikan saya secara gratis. Dan hari ini saya nggak punya link itu. Dan bukan nggak punya link itu juga, ada link bergabung di grup alumni, tapi respon susah, bos. Makanya saya bilang, saya kalau bicara masalah karir saya ini, saya itu selalu ingin menyampaikan kawan-kawan, bantu saya. Kalau saya udah besar, kalian akan jadi ikut nantinya, gitu loh. Sekarang gimana? Orang banyak hubungi saya, bang bantu kami ini bang. Gimana semua bantu? Siapa saya hari ini, gitu loh. Nggak semua Indonesia kenal saya. Betul. Nggak semua Riau kenal saya. Hanya 0% saja. Nah, bagaimana ingin saya dikenal orang? Ya yuk sama-sama bantu saya. Salah satunya dari ini, Teras Studio ini, gitu loh. Ini nanti orang akan tahu, oh siapa Andrigo tuh alumni UIN. Oh iya, oh ini. Oh itu yang punya lagu itu. Nah begitulah. Nah, ini yang saya bilang. Maka saya berpikir, tidak ada yang tidak mungkin kalau kita pengen jadikan sesuatu hal. Pasti bisa, nggak ada yang nggak bisa, gitu loh. Dimulai hari ini, begitu brother. Berarti orang tahu lagunya dan orang nggak tahu penyanyinya siapa, nggak tahu gitu. Ke orang kayak, oh ini artis ini gitu bang ya. Iya. Jadi bang kayak ketemu jalan biasa, siapa sih gitu kan biasa aja bang ya. Jadi teman-teman di Jakarta pun, lagu saya tuh hampir semua lagu saya kecuali Isabella itu udah masuk soundtrack FTV semua. Iya, semua. Mau Pacar Selingan, Terbunuh Rindu, Melamar Cinta, Cinta Sia-sia, semua masuk. Apalagi Pacar Selingan. Paling sering langganan gitu. Tapi benar, orang nggak tahu kita. Saya nyanyi saja kalau lihat Instagram saya, yang bernyanyi lagu saya itu ribuan orang, ada puluh ribu orang. Tapi saya selalu begitu. Selalu bilang sama manajer saya, kita coba ya. Ada nggak yang kenal? Saya tahu Andrigo nggak? Enggak. Tahu lagu Andrigo nggak? Enggak. Tapi saya nyanyikan, oke. Hatiku hanyalah mainanmu. Semua orang ikut bernyanyi. Dan orang bakal ngira itu ngover nih. Iya. Nah, bukan yang nyanyi. Barulah mereka minta foto apa semua. Sadar. Iya benar. Dan itulah tadi saya bilang, mudah-mudahan 2020 ini habis masalah wabah corona ini kita bisa berjuang lagi dan saya bisa berpromosi lebih bagus lagi. Tentunya dari teman-teman Teras Studio juga bisa membantu saya hadir hari ini. Ini kan suatu promosi yang luar biasa menurut saya. Betul. Yang nggak tahu jadi tahu ya kan. Yang udah tahu makin tahu lagi. Gitu. Oke, jadi buat teman-teman nih semuanya yang mungkin pernah dengar lagunya gitu kan. Lagunya enak nih, yang sering nonton FTV, SCTV bang ya, apalagi paling sering ya. Terus lagunya enak nih, terus cari di Google gitu kan liriknya bla bla bla, dan nggak tahu penyanyinya ini. Bang Igo, Bang Andrigo penyanyi sendirinya, dan teman-teman mungkin bisa follow Instagram Bang Igo di mana bang? Iya, Instagram Andrigo Official. Andrigo nanti bisa lihat di bawah nanti ya, Andrigo Official. Dulu mungkin Bang Andrigo merasakan gimana susahnya menjadi seorang yang harus merangkak dari awal, dari bawah sekali, dan dia harus dengan modal 600.000 pertama kali ke Jakarta bang. 800.000 ya? 700.000. Dan alhamdulillah itu berkat bantuan juga dari Pak Farhad Abbas. Pak Abbas itu terima kasih, walaupun sekarang komunikasinya udah terputus. Yang jelas saya selalu sampaikan saya terima kasih sama beliau. Mudah-mudahan apa yang beliau bantu, saya setiap kali ketemu beliau tuh kasihnya $, nggak rupiah. Dolar mainnya. Iya, jadi emang baik orangnya. Mungkin ada
kesalahan-kesalahan saya lah yang bikin kita putus komunikasi. Insya Allah nanti semoga bisa baik-baik lagi. Amin Bang, amin ya. insya Allah. Dan juga kita tahu pasti dong Pak Farhad Abbas itu juga sosok dari Riau yang sudah go nasional sebagai mensupport anak-anak daerah lah. Anak daerah supportnya dan juga sebagai kuasa hukum yang kondang. Iya, musisi juga, lagu-lagu dia banyak juga. Oke, Abang sekarang ada saran nggak untuk anak-anak muda yang lagi merintis karir di dunia musiknya, bagaimanakah dia harus mengawali dan apakah kiat-kiatnya untuk mungkin bisa seperti Abang nantinya dipandang oleh label besar gitu. Boleh Bang? Ya, saran untuk kawan-kawan musisi dimanapun berada, di Pekanbaru kayak di seluruh Indonesia yang jelas, di pelosok daerah manapun, yang kalau kalian punya kemauan, punya karya, teruslah berbuat, teruslah berkarya, dan dengarkanlah karyamu kepada siapapun yang kamu rasa layak untuk mendengarnya. Percayalah, setiap lagu, setiap genre musik pasti punya tempat tersendiri di telinga penikmat musik Indonesia. Melayu punya pendengarnya, rock punya pendengarnya, dangdut punya pendengarnya. Tapi yang jelas bukan karena segenre Melayu, tidak, tapi memang dangdut dan Melayu adalah genre yang tentunya semua kalangan mendengar. Itu. Jangan pernah berhenti berkarya, dengarkan karyamu untuk Indonesia. Oke, mungkin terakhir nih Bang. Apa sih planning Abang ke depannya untuk mungkin untuk pribadi Abang sebagai musisi dan mungkin juga terhadap manajemen yang sekarang Abang pegang gitu Bang. Abang gimana ke depannya? Ya, kalau untuk pribadi tentu pengen lebih naik kelas lagi dari sekarang. Mudah-mudahan insya Allah 2020 ini waktunya Andrigo naik kelas dan bisa lebih dikenal orang secara lagu dan pribadi sosok saya. Kemudian untuk plan secara manajemen dan label, alhamdulillah insya Allah habis Lebaran nanti insya Allah Idul Fitri akan melakukan promosi-promosi seperti biasa ya, rilis serentak di radio, promosi radio, media cetak online, digital semuanya, dan mudah-mudahan lagu-lagu Andrigo semua disukai oleh penikmat musik Indonesia, khususnya Pekanbaru Riau. Jangan lupa mendukung Andrigo dengan karya-karya Andrigo. Klik Andrigo, insya Allah berkah. Oke, jadi teman-teman semuanya ya, mungkin teman-teman tahu lagu ini dan nggak tahu orangnya, teman-teman mungkin bisa berbangga hati bahwasanya kita orang Riau sendiri punya loh gitu sosok yang sudah go nasional, sudah lagunya itu dimainkan di berbagai macam FTV contohnya gitu. Dan mungkin teman-teman mungkin bisa tahu, cek juga di Instagramnya Bang Andrigo Official dan juga di Juara Musik. Oke, mungkin segitu saja dari kami pada hari ini Bang. Terima kasih untuk kehadirannya. Jadi salam corona gitu. Ya, salam corona ya. Oke. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.